It's time for the moment you've been waiting for. Halo teman-teman, saya dari 60 Second. Pada video kali ini, saya akan merecap alur cerita film Bloodsport. Film ini disutradarai oleh Neil Arnold dan dibintangi oleh guru bela diri saya waktu di Banten, yaitu Jean-Claude Van Damme. Langsung aja, nggak usah banyak cocot, kita langsung ke videonya. Film ini berfokus pada seorang kapten angkatan darat bernama Frank Dux. Ini orangnya. Ia disuruh menghadap ke komandan. Dux mengiyakan perintah tersebut, tapi setelah ia selesai mandi, orang yang menunggunya mandi memanggil Dux. Saat dilihat ke kamar mandinya, tidak terlihat Dux ada di sana. Segera ia melapor ke komandan. Terlihat Dux mendatangi rumah seseorang. Ketika masuk, ia melihat samurai dan teringat masa lalunya. Dux dan teman-temannya sewaktu kecil pernah masuk ke rumah tersebut untuk mencuri samurai tadi. Saat sang pemilik rumah pulang, teman-teman Dux lari, tapi tidak dengan Dux. Dux ini malah mengembalikan samurai ke tempatnya semula. Karena terkesan dengan kejujuran dan jiwa pemberani Dux, Tanaka, si pemilik rumah tersebut, ingin Dux jadi teman berlatih bela diri anaknya. Dux pun mulai berlatih bersama Shingo, anaknya Tanaka. Saat dewasa, Shingo meninggal. Tanaka sangat terpukul dan berencana untuk berhenti melatih Dux. Dux ingin menggantikan Shingo pergi ke Hong Kong untuk mengikuti turnamen bela diri gaya bebas bernama Kumite untuk menghargai Tanaka. Tanaka pun setuju dan mulai melatih Dux lagi. Dux pun mulai berlatih kembali. Dux tidak hanya diajarkan bela diri, tapi juga diajarkan menangkap ikan menggunakan tangan dan menyiapkan teh dengan mata tertutup. Saat Dux tersadar dari lamunannya, ia mendatangi Tanaka yang sedang terbaring di tempat tidurnya. Dux meminta izin pergi ke Hong Kong untuk mengikuti Kumite. Sesampainya di Hong Kong, Dux berada di sebuah hotel. Ia melihat seseorang sedang bermain games. Orang tersebut bernama Jackson. Ternyata Jackson juga akan mengikuti Kumite. Ia akan menjadi teman Dux di Hong Kong. Dux dan Jackson mendatangi Mr. Lin, manajer Jackson dan Dux. Ini orangnya. Mereka bertiga langsung menuju ke tempat komite diselenggarakan. Karena komite ini turnamen ilegal, tempatnya tersembunyi. Saat sudah sampai, Lin menyuruh Dux dan Jackson untuk menunjukkan undangan turnamen tersebut kepada panitia. Panitia awalnya tidak percaya bahwa Dux mewakili klan Tanaka. Panitia menyuruh Dux untuk melakukan sentuhan kematian. Sentuhan kematian itu menghancurkan bata paling bawah di antara tumpukan bata. Karena Dux adalah pelatih debut saya waktu di Banten, dengan mudahnya ia menghancurkan bata tersebut. Selanjutnya, di kantor polisi Hong Kong, dua orang utusan komandan angkatan darat menanyakan Dux dan Kumite kepada kepolisian Hong Kong. Dua orang tersebut bernama Rowlin dan Helmer. Terlihat seorang wanita ingin mewawancarai salah satu petarung Kumite bernama Hussein. Hussein mengajak wanita tersebut untuk ke kamarnya, tapi si wanita menolak. Saat ingin menampar wanita tersebut, Dux datang dan menghentikan Hussein. Dux mengajak Hussein untuk bertaruh koin. Yang menang akan mendapatkan wanita tersebut. Karena Dux pernah berlatih menangkap ikan menggunakan tangan, Dux pun mempraktekkan latihannya. Dengan mudah ia mendapatkan koin tersebut. You lose, American asshole.
Selanjutnya, Dux dan wanita tersebut kita sebut saja Janice ya. Janice ini seorang wartawan yang ingin meliput turnamen kumite. Janice ingin mewawancarai Dux. Dux pun menyetujuinya, tapi dengan syarat Janice harus mau makan malam bersama Dux. Terlihat sedang diadakan pembukaan komite. Lin memberitahu Dux dan Jackson ada 3 cara untuk menang. Pertama, membuat KO musuh. Kedua, membuat musuh berteriak mate, yang artinya menyerah. Ketiga, melempar musuh keluar arena. Pertandingan pertama pun dimulai. Petarung bernama Swan Paredes melawan petarung bernama Senling, dan dimenangkan oleh Swan Paredes. Pertandingan selanjutnya, Jackson melawan petarung sebut saja namanya Raul. Pada menit awal, Raul dapat membuat hidung Jackson berdarah. Seketika, Jackson marah lalu meninju muka Raul sampai tak sadarkan diri. Jackson pun keluar sebagai pemenang. Pertandingan selanjutnya, Chong Li pakai ya melawan petarung bernama Budi. Seketika penonton menyoraki nama Chong Li. Lin pun memberitahu bahwasanya Chong Li ini adalah juara bertahan dan tak pernah kalah, juga memegang semua rekor termasuk rekor KO tercepat. Dia juga pernah membunuh petarung pada komite sebelumnya. Dengan santainya, Chong Li mampu mengalahkan musuhnya dengan cara mengunci lehernya. Selanjutnya, Dux melawan Hussein. Dux menangkis semua serangan Hussein dan membantingnya. Hussein pun kalah. Tidak terima dengan kekalahannya, Hussein bangkit. Seketika Dux langsung menyikutnya. Dux pun membuat rekor KO tercepat, mengalahkan rekor Chong Li. Dilanjutkan pertandingan dari para peserta lain. Keesokan harinya, Raulin dan Helmer yang sedang sarapan didatangi oleh polisi yang memberitahu hotel tempat menginap Dux. Raulin dan Helmer pun bergegas ke hotel Dux. Saat sampai di hotel, Dux terlihat lagi bersantai bersama Jackson. Saat Dux ingin ditangkap, Jackson pun membantu Dux untuk melarikan diri. Terjadilah adegan kejar-kejaran antara mereka bertiga. Dengan mudahnya, Dux lolos dari kejaran Raulin dan Helmer. Malam harinya, Dux dan Janice sedang makan malam. Janice meminta Dux untuk membantunya masuk ke dalam komite. Janice merayunya untuk melakukan pok-pok coy. Keesokan harinya, terlihat Dux dan Janice habis melakukan pok-pok coy. Dux memberitahu Janice bahwa dia harus pergi untuk bertanding lagi. Mereka berdua pun berciuman untuk yang terakhir kali. Singkat cerita, Dux pun sampai ke tempat komite. Terlihat Janice yang berhasil masuk ke komite dengan cara menyamar. Pertandingan pun dimulai kembali. Dux pun dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya. Sampailah pada pertandingan Jackson melawan Chong Li. Dux memperingatkan Jackson untuk menjauhi kaki kanannya Chong Li. Jackson pun kesal dan enggan mendengarkan Dux. Pada menit-menit awal, Jackson mampu membuat Chong Li berdarah, tapi karena Jackson yang sombong, Chong Li yang berdiri kembali mampu membalikan keadaan. Dengan kejamnya, Chong Li menginjak kepala Jackson hingga dia tak sadarkan diri.
Chong-li pun mengambil ikat kepala Jackson. Tak terima melihat hal tersebut, Dux pun menghampiri Jackson yang sedang tepar. Jackson pun dibawa ke rumah sakit. Dux berjanji ke Jackson akan membalaskan dendamnya ke Chong-li. Karena tidak mau melihat Dux terluka, Janice melarang Dux untuk melanjutkan komite tersebut dan melaporkan komite tersebut ke polisi Hong Kong. Pada malam harinya, terlihat Dux pun galau karena sahabatnya Jackson sedang tepar dan Janice yang meninggalkannya. Keesokan harinya, Dux sedang bermeditasi untuk menenangkan pikirannya karena hari itu adalah hari terakhir komite. Saat sedang menuju ke tempat komite, Dux dihadang oleh Rowling, Helmer, Janice, dan kepolisian Hong Kong. Dengan mudah, Dux mengalahkan para polisi Hong Kong tersebut. Karena sudah putus asa, Rowling, Helmer, dan Janice pun mengikuti Dux untuk menonton komite. Pertandingan semifinal mempertontonkan Dux melawan petarung bernama Paco. Awalnya, Paco berhasil membuat Dux tersungkur, tapi karena si sutradara tidak ingin Dux kalah, Dux pun bangkit kembali dan berhasil mengalahkan Paco dengan tendangan berputarnya. Pertandingan selanjutnya memperlihatkan Chong-li melawan petarung bernama Chuan. Karena pertandingan yang tidak seimbang, Chong-li mampu menewaskan lawannya. Kejam sekali Chong-li ini emang. Seketika, panitia dan para penonton pun berdiri untuk mendoakan petarung yang tewas itu. Dengan tidak bersalahnya, Chong-li keluar dari arena. Sampailah pada pertandingan final, Dux melawan Chong-li. Terlihat manajer Chong-li menyelipkan sesuatu di celana Chong-li. Terlihat ikat kepala Jackson yang dipakai Chong-li di kakinya. Karena ini final, arenanya pun berubah. Awalnya, Dux mampu mendominasi pertarungan dan membuat Chong-li tersungkur. Dirasa tidak dapat mengalahkan Dux, Chong-li pun bermain curang dengan cara melemparkan bubuk yang sudah diselipkan di celananya tadi. Bubuk itu membuat Dux tak dapat melihat dengan baik. Dengan begitu, Chong-li dengan mudahnya membuat Dux terjatuh. Dux yang tidak ingin kalah dan tidak ingin pulang membawa kekalahan, dengan semangat juang dan tekad yang kuat, dia pun mencoba untuk bangkit. Dux mengingat kembali masa di mana ia dilatih Tanaka untuk bertarung dengan mata tertutup. Dux pun coba mempraktikannya. Dengan mudahnya, Dux membaca semua serangan Chong-li dan bangkit kembali. Karena semangatnya yang tinggi dan janjinya kepada Jackson, Dux menyerang Chong-li tanpa ampun, hingga Chong-li tersungkur. Dux menyuruh Chong-li untuk mengatakan mati, yang artinya menyerah. Dux pun keluar sebagai pemenang komite tersebut. Dux mendapat hadiah samurai dan ia mempersembahkan hadiah tersebut untuk Tanaka. Esoknya, Dux menghampiri Jackson yang sudah sadar di rumah sakit. Ia ke sana untuk mengucapkan selamat tinggal karena akan kembali ke Amerika. Saat sudah di pesawat, Dux pun berpisah dengan Janice dan film pun selesai. Saya ingin mengatakan, film ini memang diperuntukkan untuk para pecinta film aksi bela diri.
Plotnya yang ringan, Bloodsport lebih mengandalkan pertarungan dan gerakan bela diri yang dianggap keren pada saat itu. Ya, meski koreografi bertarungnya tidak sebagus Asia, tapi masih dibilang lumayan lah. Pertarungan demi pertarungan ditampilkan cukup brutal dan keras, yang menandakan bahwa film ini dipertontonkan untuk dewasa. Terbukti dari salah satu adegan di mana Chong Li mematahkan tulang kering lawannya dan diperlihatkan secara frontal yang membuat para penonton ngeri ngeliatnya. Ini juga didukung dengan karakter Chong Li yang terlihat kejam dan brutal. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye.